Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Robotik Nusantara. Pada video kali ini kita tetap akan melanjutkan kuliah kita masih di serial mikroprosesor. Kajian kita hari ini yaitu tentang LCD, Liquid Crystal Display. Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Nah, kita lanjutkan ke LCD. Jadi LCD ini sebuah akronim dari Liquid Crystal Display gitu ya. Jadi jenis display digital itu ada macam-macam ya. Bisa menggunakan 7 segment, bisa LCD, bisa juga LED gitu ya. Bisa juga LED. Jadi interaksi ini fungsinya untuk apa? Jenis perangkat display digital ini fungsinya untuk interaksi ya. Interaksi antar manusia itu kan dengan mesin ini akan dapat berjalan lancar seandainya masing-masing itu memiliki media untuk input dan output gitu kan. Nah, pada manusia normal itu secara umum itu telah dianugerahi dengan panca indera ya, sebagai inputnya dan mulut sebagai alat untuk berbicara outputnya. Nah, pada saat manusia lain itu berbicara, maka lawan bicaranya itu mampu mendengar. Sedangkan kalau di dalam mikroprosesor ataupun mesin yang berbasis mikroprosesor merupakan hasil kreasi manusia ya. Oleh karena itu harus direkayasa sedemikian rupa sehingga memudahkan teknis komunikasi antara manusia ini dengan mesin itu akan berjalan lancar. Jadi sebuah mikroprosesor itu dapat saja diperlengkapi beberapa buah tombol atau panel keyboard sebagai perangkat input bagi mikroprosesor. Dan sebaliknya, mikroprosesor itu setidaknya juga harus memiliki perangkat output agar user manusia tadi mengerti proses apa yang sedang atau telah dilakukan oleh mikroprosesor tersebut. Nah, salah satu perangkat output yang paling sederhana itu adalah lampu LED. Jadi jenis display itu selain lampu LED, ya, dia ada menggunakan LCD. Bisa 7 segment. Hanya saja keakurasian kalau LED itu kan apa? Kalau LED ini kan tidak kadang sulit untuk dimengerti ya. Nah, lampu LED itu baik dalam bentuk yang paling paling sederhana itu kan terkadang sulit dimengerti. Hanya saja hanya tahu on off gitu saja kalau kita hanya menggunakan LED. Nah, kalau LED-nya itu berjajar misalkan, itu bisa jadi sebuah seven segment seperti yang terlihat pada gambar ini. Jika lampu LED itu hanya digunakan sebagai indikator saja, kalau satu itu akan sulit dimengerti apa yang sudah dilakukan oleh mikroprosesor tersebut. Proses apa? Mungkin yang terjadi hanya on off satu satu nol gitu. Nah, di sini ada jenis display dari LCD. Kemudian LCD interface ini fungsinya yaitu menampilkan hasil suatu proses, kemudian fungsi dari interface-nya yaitu memastikan input data, kemudian menampilkan pesan, lalu di situ ada monitoring suatu proses. Nah, keunggulannya apa? Keuntungannya? Keuntungannya yaitu mampu menampilkan karakter standar ASCII dan tidak membutuhkan proses refresh display. Nah, kalau kita LCD interface menggunakan LCD interface ini. Ini ada banyak sekali jenis LCD. Ada LCD yang 2 baris, kemudian ada yang sampai 4 baris. Ya. Nah, ini ada beberapa kolom, ya. 2 baris dengan ada yang 16 kolom misalkan ya, ada yang 32 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat perbandingan perangkat display di sini, Piranti 7 segment dan LCD misalkan ya. Jadi dengan beragamnya jenis perangkat display tentu itu harus
juga disikapi secara bijak dalam penggunaannya ya, agar sistem memiliki efisiensi yang optimal. Nah, di sini kita tunjukkan kelemahan dan keunggulan dari 7 segment dan LCD. Kalau 7 segment ini tidak ekonomis jika pesan yang ditampilkan itu panjang. Nah, dan karakternya, kelemahannya di sini ya, karakternya itu hanya sebatas angka dan alfanumerik. Kemudian kalau bicara kelemahan dari LCD itu harus dengan pemrograman. Anda harus paham dengan pemrograman. Kemudian pemrograman itu relatif kompleks kelemahannya dan relatif mahal. Nah, keunggulannya kalau kita menggunakan 7 segment itu ada pemrograman relatif mudah dan harga relatif murah. Lalu keunggulan dari LCD itu dapat menampilkan karakter yang panjang dan bervariasi dan dapat dibuat animasi, ya, kemudian ekonomis untuk menampilkan pesan yang panjang. Ini perbandingan keduanya. Nah, pin LCD dan fungsinya bisa dilihat di sini ya. Itu pin LCD ini sebetulnya ada 16 pin pada LCD. Yang di mana pin nomor satu ini adalah VSS ground atau ground. Fungsinya adalah groundnya. Kemudian VCC itu 5 volt ya. Kemudian ada VE itu kontras voltage, tegangan untuk mengatur cahaya, kontrasnya ya. Kemudian ada RS di sini akronim dari register select. Kalau RS-nya itu 0, maka register instruksi. Kalau dia RS-nya 1, berarti register data. Nah, kemudian pada pin 5 itu adalah read and write. E itu enable pada pin 6. Kemudian pin 7 ya, pada pin 7 ini, pin 7 itu ya, ini pin 7 sampai dengan atau D0 sampai dengan D7 ya, D7 berarti pin 7 sampai dengan pin 14 itu adalah data bus. Nah, di situ untuk pin 15 ini adalah VBL plus, backlight anode. Ini tegangannya 4 sampai 4,2 volt dan yang 16 adalah backlight katode groundnya. Ya. Ini fungsi-fungsi pin dari LCD. Nah, jadi untuk membuat sambungan kabel antara mikroprosesor dengan LCD itu harus paham pertama yaitu spesifikasi fungsi terminal pada LCD-nya atau pin-pin dari masing-masing kaki-kaki LCD ini. Itu ya. Ini contoh dari LCD jenis 2 baris dengan 1632 ya, 1632 standar. Ini untuk LCD standar M1632. Kemudian nah, di sini ya pengkabelan LCD dan MCU yang perlu diperhatikan. Pengkabelan di sini saya perkecil dulu. Nah, pengkabelan LCD dan MCU-nya ini pada D0 sampai D7 itu adalah jalur data yang terhubung data busnya ya, yang terhubung ke port 1. Port 1 microcontroller ini. Port 1 ini terhubung dengan LCD-nya. Data bus LCD-nya. Kemudian untuk RS-nya itu terhubung dengan pin 3 ya, pin 3 1 ya. RS ini pin 3 1. Nah, kemudian pada enable-nya enable ini dia masuk ke dalam RX
RxD pada pin 30 pada mikroprosesor. Ini pengkabelan dari LCD ke mikroprosesor. Kemudian protokol inisialisasi LCD yang perlu diperhatikan di situ. Di sini instruksinya ada clear display ya, yang pertama, kemudian function set itu ada yang kedua, kemudian diikuti lagi yang ketiga display on off, yang keempat adalah entry mode set. Nah, kalau kita baca, jadi seperti halnya PPI 8255, LCD ini juga perlu inisialisasi. Setelah kita merangkai atau menyambung kabel semacam tadi dengan mikroprosesor, maka yang perlu dilakukan adalah proses inisialisasi. Nah, perbedaannya dengan PPI apa? Jika PPI itu diinisialisasi untuk menentukan fungsi portnya, maka pada LCD ini yang diinisialisasi yaitu untuk menentukan fungsi setting tampilannya. Mulai dari model tampilan dan format transfer datanya, seperti itu ya. Model tampilannya seperti apa gitu. Nah, ini disediakan proses protokol inisialisasinya. Untuk urutan LCD misalkan clear data ya, clear display. Clear display ini dia berada pada 01 hexa. 01 hexa berarti dia mengkosongkan tampilan layar LCD. 01 hexa. Nah, ini kan ini pada proses inisialisasi ini berarti RS-nya harus di kondisi 0, RW-nya itu 0, D7 00 sampai D1 itu 0, dan D0-nya itu adalah 1. Nah, berarti ini adalah 01 hexa. Dalam proses ini dia clear display, proses clear display. Statusnya adalah semacam itu. Nah, kalau kedua yaitu adalah fungsi setnya. Fungsi set yang ini pada keduanya ini, yang bagian kedua fungsi set pada registernya itu register RS di setting 0 dan RW itu 0 ya. Kemudian D5-nya itu di setting 1, D4-nya itu DL dan D3N, D2-nya F. Ya. Nah, berarti fungsi set ini akan berlaku pengaturan lebar data. Dengan model semacam ini akan didapatkan 3 hexa. Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ya. Ini 3T hexa. Nah, ketiga yaitu untuk display on off-nya. Kalau display on off-nya itu ada 0000, kemudian pada D3 itu bernilai 1, dan D2 itu D, D1-nya C, dan D0-nya itu B. Nah, ini kejelasannya. Ya. Untuk D1 itu berarti increment, 0 berarti decrement. Kalau DL itu adalah nilai 1 itu sama dengan 8 bit. Kalau DL-nya itu 0, berarti di sini 4 bit. Nah, ini harus settingannya semacam ini. Kemudian entry mode yang pada bagian 4 itu harus disetting 06 hexa. Jadi arah pergeseran kursor dan tulisannya harus seperti apa. Ini proses inisialisasinya. Jadi yang terpenting di dalam proses inisialisasi ini adalah instruksi clear display, kemudian entry mode set, display on off-nya bagaimana, fungsi setnya seperti apa. Nah, penulisan data inisialisasi dan data karakter ke LCD ini dapat ditunjukkan pada grafik ini ya, model grafik ini. Register select itu 0, jadi 0 itu untuk setting atau mengirim perintah, dan 1 itu adalah untuk mengirim karakter data. Jadi urutan inisialisasi ini itu harus ditunjukkan ke register instruksi. Cara untuk mengakses register instruksi itu adalah dengan men-setting pin RS-nya, pin register select, sehingga akan berlogika 0. Ya. Jadi semacam itu. Jadi prosesnya ya untuk model dari kalau kita tunjukkan dalam waktu transfer data seperti ini,
eh, misalnya untuk inisialisasi ya, untuk mengirimkan data biner kode clear display 01 hexa, maka prosedur yang harus dilakukan adalah yang pertama, ya, prosedurnya untuk rangkaian ini yang pertama yaitu register selectnya itu harus disetting low, disetting 0. Ya, kalau kita ingin membuat sebuah menampilkan atau menginisialisasi clear display 01 hex. Nah, kemudian yang kedua apa? Data yang akan dituliskan harus tersedia pada jalur data bus dan memberikan pulsa high pada sesaat pada pin enable. Nah, ini data sesaat pada high pada pin enable, pulsa enable, dan datanya harus tersedia di sini yang akan digunakan. Ini proses inisialisasi data. Nah, di sini ditunjukkan juga pseudocode dari inisialisasi LCD dan penulisan datanya. Mulai dari baris pertama sampai baris ke 51N. Ya. Kalau kita lihat pada baris ini, keterangan baris pertama, baris ketiga ya, kita mulai dari baris ketiga 45 itu bahwa kita bisa memperhatikan di situ penggunaan direktif EQ, ya, EQ ya, di sini tujuannya adalah untuk memudahkan atau membantu mengingat nama port atau posisi bit pada port yang spesifik digunakan untuk fungsi khusus. Nah, dalam hal ini port P1 itu diberi nama alias yaitu port data bit 0 dan port 3 diberi nama alias EN. Dan bit 1 dari port 3 diberi nama RS. Nah, ini penamaannya. Port 1 ya, port 1 itu diberi nama port data. Nah, di sini port 3 pada pin 0 itu diberi nama EN dan port 3 pada pin 1 itu diberi nama RS. Untuk memudahkan saja di sini pemberian nama. Kemudian pada baris ke-7 itu ada memanggil subrutin. Nah, memanggil subrutin inisialisasi LCD. Ya. Call init LCD. Jadi memanggil subrutin init LCD yang berada pada baris ke-22 ini. Ya, baris 22. Ini dipanggil di awal program utama. Lalu jadi subrutin pada init LCD ini berisi daftar data inisialisasi yang harus dituliskan ke register instruksi. Jadi pin RS di setting low pada baris 23 ya. Kemudian data clear display 01 hexa itu disiapkan pada data bus baris 24. Lalu di situ ada pin EN di setting high baris 25. Kemudian memberikan waktu tunda sesaat itu baris ke-26. Jadi baris 26 ini sebenarnya memanggil subrutin S delay. Ya, S delay pada baris ke-45 itu. Di mana di dalam subrutin ini sebenarnya hanya melakukan proses perulangan tanpa impact ke register lain. Jadi semacam itu. Ini rangkaian urutan program dari inisialisasi menggunakan bahasa assembly. Anda bisa mencobanya dengan menggunakan aplikasi MIDI. Nanti akan saya tunjukkan pada bagian akhir cara menggunakan MIDI. Nah, tampilan hasilnya semacam ini ya. Kalau kita eksekusi ke dalam simulasi Proteus, ini tampilan modelnya. Jadi program tadi akan menampilkan semacam itu. Nah, kemudian sebagai tugas simulasi itu silahkan Anda membuat simulasi tampilan LCD menggunakan aplikasi Proteus yang menampilkan tulisan saya belajar mikroprosesor. Ketentuannya tulisan dimulai dari kolom ketiga ya LCD, kemudian menggunakan bahasa assembly.
Nah, di sini ada ditunjukkan juga alamat memori display dari LCD M1632 ya, memori display mulai dari 00. Ini memori display ini menunjukkan pada ini kan ada, kalau jenis M1632 itu ada berapa kolom ini? Satu ya, ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sesuai dengan namanya ya, 1632. Berarti 16 kolom, 32 karakter. Ini maksudnya. 16 kolom, 32 karakter. Ini 16 dikali 1, 2. 2 baris. Berarti 16 dikali 2. Ada 32 karakter. Nah, pada kolom 1 baris pertama, itu alamat memori displaynya ini adalah 00. Kemudian kolom kedua baris pertama itu alamatnya 01. Begitu seterusnya sampai pada kolom 16 baris ke-16 ya. Baris kedua, kolom ke-16 baris kedua itu 4F. Nah, ini alamat masing-masing memori display yang untuk setiap karakter yang ada di dalam LCD. Nah, untuk itu terima kasih untuk penyampaian pada materi LCD ini. Selamat belajar. Jangan lupa mengerjakan tugas dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.